Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisyam Al-Fakhri, Ketua Yayasan Buya Hamka, mengucapkan selamat milad yang ke-68 bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya, inayahnya, dan barokahnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati sekaligus kita banggakan Ketua Yayasan Buya Hamka, yaitu Bapak Dr. Andes Hisyam Al-Fakhri MED. Mohon berdiri Pak Hisyam supaya keluarga besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat semakin dekat dengan Pak Hisyam. Jadi Bapak Ibu, Bapak Hisyam Al-Fakhri ini adalah cucu tertua dari Buya Hamka. Dari Jogja langsung datang ke milad Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ini dalam rangka memperkuat silaturahim kita dengan keluarga besar Buya Hamka, dengan Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Barat khususnya, dan wabil khusus dengan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang terhormat, sahabat yang baru kita jumpai secara fisik tadi, Bapak Rektor, dan tentunya ini sebuah anugerah karena saya tadi sering menyampaikan kepada beliau dan pada sahabat yang lain bahwa kehadiran saya di sini dengan om saya manggilnya om atau Pak Ci saya, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kebetulan saya di sini tidak. Semuanya sudah terangkai, sudah terstruktur, sudah ada jalannya dan sudah ada yang mengatur. Maka saya berada di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saya barangkali akan sangat terbatas untuk sesuatu hal yang diinginkan, terutama tentang kemuhammadiyahan. Tetapi berkali-kali disebutkan nama Hamka, disebutkanlah berkali pula nama seorang tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, dan tokoh ini menjadi sangat luar biasa ketika kita mampu mengapresiasikannya. Buya Hamka meninggal tahun 1981. Ketika itu saya masih sekitar usia 18 tahun atau kelas 2 SMA, kira-kira begitu. Jadi ada beberapa hal yang secara fisik saya jelas perilakunya. Ada beberapa poin-poin yang bisa saya maknai setelah beliau meninggal. Setelah lulus SMA, saya pindah ke Jogja, kuliah menyelesaikan studi saya, profesi saya, dan sampai sekarang saya tinggal di Yogyakarta. Ketika usia 18 tahun barangkali saya sangat terbatas untuk bisa memaknai apa-apa saja yang dilakukan oleh nambo saya, oleh kakek saya. Tetapi ada beberapa poin-poin yang pada akhirnya saya bisa mengerti setelah itu. Contoh misalnya begini. Ketika nambo saya bilang kepada saya, Hisyam, ini nama Hisyam unik ya. Kalau Bapak Ibu sekalian nonton film Buya Hamka yang pertama, itu ada tokoh yang namanya Hisyam. Hisyam ini adalah anak tertua dari Buya Hamka yang meninggal saat beliau masih kecil. Dan nama Hisyam itu diberikan kepada saya ketika saya lahir. Suatu saat, nambo saya bilang begini, Hisyam, jadilah manusia
yang bernilai. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan manusia yang bernilai. Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan jadilah manusia yang bernilai. Atau misalnya saja saya melihat setiap hari Sabtu dan Minggu ketika saya tidak ada kegiatan, saya pergi ke Raden Patah 3 nomor 1 di samping Al-Azhar. Saya tahu persis dengan mata kepala sendiri setiap sore itu orang datang kepada beliau hanya untuk dimintai nasihatnya. Satu hal yang sangat saya tidak mengerti pada saat itu adalah ketika Hisham, kesini kamu, tolong ambilkan air putih. Untuk siapa? Untuk tamu-tamu yang bermasalah dalam tanda petik. Saya tidak tahu kenapa mesti air putih. Belakangan saya tahu hasilnya. Atau misalnya saja ada sebuah peristiwa ketika saya tahu kenapa ya, pertanyaan yang sederhana, kenapa ya orang-orang yang senior itu bukan semakin beristirahat di rumah, ya berkebun atau tidak melakukan aktivitas, tapi justru pada usia-usia senior atau usia-usia lansia dalam tanda petik justru makin sibuk. Ada apa? Mungkin saya banyak belajar dengan almarhum A.L. Farudin. Saya banyak belajar dari Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau semakin senior bukan semakin banyak istirahat, Pak, tapi semakin sibuk. Ada apa? Mengapa ini bisa terjadi? Atau peristiwa-peristiwa lain yang sering terjadi yang saya alami, kenapa harus demikian? Nah, mungkin saya akan ambil satu poin untuk kali ini. Pelajaran yang bisa kita petik sehubungan dengan milad Muhammadiyah yang Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang ke-68. Jadilah manusia yang bernilai. Nah, ini unik nih Pak. Apa yang dimaksud dengan manusia yang bernilai? Saya ambil ilustrasi begini. Ada uang 100.000 rupiah. Ada uang 100.000 rupiah. Ketika uang 100.000 rupiah, siapa yang tidak mau? Semua pasti mau kan? Semua pasti menginginkan uang 100.000 rupiah karena nilainya cukup tinggi. Kita tidak akan peduli apakah uang itu ada di tempat comberan, apakah itu uang itu ada di tempat yang kotor, atau uang itu udah lecek. Apapun yang terjadi, tetap dia punya nilai seharga 100.000 rupiah. Oke? Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan kita? Hubungan dengan kita itu adalah walaupun kita hidup pasti menghadapi pasang surut kehidupan, dikhianati, dibohongi, dipecundangi, digesek, digosipin dan sebagainya. Artinya apa? Usia 68 secara organisasi pasti mengalami pasang surut kehidupan. Pasti mengalami konflik-konflik yang terjadi di internal atau eksternal. Pasti terjadi sikut menyikut, pasti terjadi kecemburuan sosial, itu pasti terjadi. Poinnya adalah kalau kita punya nilai, dia pasti akan bermanfaat. Untuk apa kita nilai tadi? Mencapai nilai ada 3 poin. Pertama adalah jadilah seorang yang berpendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin dia memiliki nilai. Yang kedua adalah keterampilan. Semakin seorang punya inovasi baru yang berkelanjutan, memiliki semua struktur tubuh manusia untuk bisa mengeksplor apa yang terjadi, mata, telinga, hidung, rambut, kepala, sebagainya. Dia punya inovasi untuk menciptakan sesuatu, dia pasti punya nilai. Walaupun dihantam sekalipun, tetapi nilai itu tetap menjadi lebih utama. Dan yang ketiga adalah seperti tadi para katakan, karakter, attitude. Ini yang menjadi dasar utama. Maka pemerintah bilang perubahan moral, merubah mindset, merubah cara bagaimana orang jadi susah menjadi bahagia, bagaimana orang sedih menjadi bahagia, dan seterusnya adalah bagaimana karakter kita. Ini menjadi sangat momentum menjadi kita. Intinya adalah karakter bisa menjadi utama ketika pendidikan,
keterampilan itu menjadi nomor 2. Yang penting adalah karakter. Bicara karakter ini menjadi sangat menarik bagi saya, karena kebetulan saya adalah dalam ruang lingkup psikologi. Saya seorang psikolog, saya seorang yang berkecimpung dalam dunia asesmen dan sebagainya. Cara tentang karakter ini menjadi sangat unik. Tadi Pak Rektor menyentil saya adalah pemecah rekor muri 9.000 mahasiswa, calon mahasiswa untuk dihipnosis. Mengapa dihipnosis? Pada dasarnya manusia, saya bicara tentang karakter, pada dasar manusia tidak lebih dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, psikosomatik, dan seterusnya. Dan itu semuanya adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau saya merasa sedih, saya sedih, diepus demikian rupa dalam pikiran kita, maka sedih itu akan menjadi sedih dalam pikiran kita. Apa yang terjadi? Tidak berbuat apa-apa. Kalau saya ragu untuk melakukan sebuah tindakan, saya tidak bisa, maka yang akibatnya adalah tidak bisa yang terjadi. Kalau saya bisa, biasa saja, apa yang terjadi? Maka biasa sajalah yang terjadi. Karena ini pasti ada hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan law attraction, hubungan tarik-menarik. Apa yang ada dalam pikiran kita, ketika kita hapus sedemikian rupa, maka terjadilah apa yang kita inginkan. Maka jangan main-main dengan pikiran kita. Segala sesuatu yang kita remehkan itu bisa terjadi dalam diri kita. Maka program yang tadi Pak Rektor sampaikan itu sangat mendukung, terutama tentang pemberdayaan tentang karakter manusia. Saya banyak berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah. Saya banyak menghadapi orang-orang yang meminta pendapat bagaimana sudut pandang psikologi dan sebagainya. Saya memiliki biro psikologi di Solo, dan saya juga memiliki biro psikologi di Bali. Dua kota ini sangat menarik untuk bisa bicara tentang karakteristik, merubah mindset, merubah cara pandang, merubah cara berpikir-pikir yang barangkali sangat tradisional. Saya masih ingat pengalaman yang sangat unik ketika misalnya masa pandemi. Saya tidak tahu yang namanya Zoom. Saya tidak tahu apa itu teknik bagaimana komunikasi lewat layar, tetapi karena ilmu pengetahuan dan saya dipaksa untuk bisa mengerti apa istilah Zoom, maka yang terjadi adalah proses mengajar bisa terjadi. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ada sebuah benang merah kenapa Buya Hamka mengatakan, jadilah orang yang bernilai. Ini akhirnya saya tahu itu peristiwa itu pada beberapa tahun ini. Kemudian ada lagi istilah ketika misalnya yang tadi saya katakan di awal, ada sebuah peristiwa kenapa seorang Buya Hamka atau kakek saya sering menyuruh saya membawa air putih untuk pasiennya, untuk orang yang minta ditolong dalam tanda petik, orang yang sedang bermasalah entah baik rumah tangganya, bagaimana masalah kehidupan sosialnya dan sebagainya, minta saran, minta segala macam, mengadulah, meminta petuah-petuah Buya Hamka untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Karena pasiennya banyak Pak, antri. Saya masih ingat ketika ada sebuah peristiwa Emilia Contessa dengan Rio Tambunan. Mengislamkan, dia bermasalah Pak, karena Rio Tambunan itu Kristen, Emilia Contessa Islam. Itu Hisham, ambillah air. Apa yang dilakukan oleh beliau? Air putih satu gelas itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Inilah, minumlah kau. Apa yang terjadi? Saya lega, saya senang, saya happy. Pulang dengan bahagia. Saya berpikir ada apa dengan air itu gitu loh. Terakhir saya baru tahu bahwa suatu saat saya baca jurnal dan ketemu Profesor Masaru Emoto, seorang fisikawan dari Jepang yang terkenal dengan teorinya kristal. Ya. Saya baca jurnalnya Pak. Oh, suatu saat hasil jurnal itu Masaru Emoto itu meneliti sebuah masyarakat Shinto di Jepang. Ketika upacara Shinto, dia mandi-mandi Pak. Mandi. Kemudian mandi, terus ditanya, kenapa kamu mandi? Iya, supaya saya buang sial, supaya saya itu menjadi lebih bersih dan seterusnya.
ada satu energi yang positif yang bisa dilakukan bagi orang-orang yang telah melakukan upacara-upacara Shinto. Oke, lalu kemudian kata si Profesor Masuro Emoto bilang begini, oke, sekarang saya seorang fisikawan, saya seorang ilmuwan. Baik, saya akan coba teliti ada apa dengan air itu. Diambillah air itu, Pak. Air yang sudah didoakan dengan air yang sebelum didoakan. Oke. Diteliti di sebuah laboratorium, didinginkan, dipanaskan, kemudian diambil di mikroskop elektronik, dilihat, ternyata ada struktur perbedaan antara air yang sebelum dipakai oleh masyarakat Shinto untuk upacara maupun sesudah. Ada perbedaan kristal yang mendasar. Barangkali teman-teman fisikawan akan sangat paham. Perbedaan sebelum didoakan dengan setelah didoakan. Oke, kalau begitu berarti ada energi, ada vibrasi yang disampaikan oleh masyarakat sekitar terhadap air itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana air itu, air yang pH-nya 7 sampai 7,2 dan sebagainya, diletakkan di air kotor dalam beberapa hari. Kemudian air kotor itu diteliti, Pak. Dan gambarnya bukan lagi kristal, Pak, tapi amburadul, Pak. Amburadul apa? Ngaco. Oke. Kita lihat lagi, kita riset lagi yang berikutnya. Ada air, kemudian ditaruh di meja, kemudian disiapkan rekaman, kemudian rekaman itu dengan menggunakan bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa sampah, pokoknya bahasa-bahasa kotor lah kira-kira. Didekatkan di air putih ini, kemudian di dalam selama 24 jam, diteliti air itu, apa perubahannya? Enggak kaur-kauran lagi, Pak, tambah hitam. Oke. Sekarang kita teliti lagi, Pak. Ada air putih, ditaruh di depan TV, selama 24 jam, kemudian kita teliti. Apa yang terjadi? Ya, ada yang putih, ada yang hitam, campur-campur. Oh, ternyata TV itu kan ada program yang baik, ada program yang tidak baik, dan itu berpengaruh kepada kristal-kristal atau warna-warna yang ada di air itu. Oh, air ini warnanya kotor, hitam, butek. Karena apa? Karena dia diletakkan di air yang kotor. Berarti vibrasi berlaku. Wah, ini. Vibrasi berlaku, lingkungan berlaku, situasi berlaku tergantung dari bagaimana lingkungan kita. Oke. Berarti ada sebuah perbedaan ketika air putih yang diberikan oleh Buya Hamka pada itu. Karena apa? Karena itu didoakan dengan hati, dengan keikhlasan. Maka muncullah kristal. Nah, kristal inilah yang menjadi sumber inspirasi yang kuat karena ada sugestivitas di situ. Ada keyakinan dari klien kepada Buya. Sama halnya misalnya istilah-istilah air tirte, air suci, dan seterusnya terusnya bagi agama-agama lain misalnya. Adalah bagaimana seorang yang memiliki tingkat keikhlasan yang tinggi itu berpengaruh kepada apa yang diberikan. Itu yang saya terima. Kemudian kita tingkatkan lagi penelitian kita, observasi kita. Bagaimana dengan tubuh kita, Pak? Kita tahu bahwa tubuh kita itu setidak-tidaknya terdapat 77, kalau tidak salah, kalau saya salah dikoreksi, 77% air, Pak. Artinya kalau vibrasi itu muncul dalam diri kita, maka pikiran kita akan berpengaruh. Seperti kalau otak saya memerintahkan tubuh saya bahwa saya menderita, maka darah kita tervibrasi, maka akibatnya kita jadi menderita. Kalau saya susah hidup saya pasti akan menjadi susah karena semuanya tergantung dari pikiran kita, baik disadari maupun tidak disadari. Hati-hati dengan pikiran kita, karena alam semesta tidak akan mengerti tentang positif atau negatif. Apa yang ada dipancarkan oleh pikiran kita itu yang akan kita terima. Mulai hari ini barangkali pelajaran yang kita bisa hadapi adalah mulut kita ini
itu mencerminkan dari kontak dari pikiran kita, dan pikiran kita mempengaruhi jiwa kita dan perilaku kita. Kalau saya berpikir hidup saya nggak bisa ya Pak, saya nggak bisa ya Pak. Ketika saya tidak bisa ngomong dalam hati saya, didengar oleh alam semesta, maka alam semesta akan memberikan apa yang kita pikirkan, karena tervibasi dari tubuh kita. Nah, itulah pelajaran-pelajaran yang bisa saya terima dari pelajaran-pelajaran Buya Hamka terhadap apa yang saya alami. Oh, ternyata kenapa ya banyak tokoh-tokoh selalu dengan menggunakan air putih sebagai sarana yang sangat efektif, karena dia berbicara tentang keikhlasan, karena dia berbicara tentang sesuatu yang kita tidak bisa pahami. Buya Hamka menjadi seorang yang saya lihat cukup mengikhlaskan semuanya, karena Buya memiliki 3 pengertian yang bisa dia kuasai. Pertama adalah Buya Hamka telah mampu untuk menerima setiap masalah hidup. Buya Hamka telah mampu untuk mengidentifikasikan setiap masalah. Dan yang terakhir ini yang penting yang saya pelajari dari karakter beliau adalah beliau telah mampu untuk melepaskan semuanya hanya untuk keikhlasan. Lain dengan kita, Pak. Ketika kita mendapat masalah, kita tidak mau menerima, Pak. Ketika kita mendapatkan masalah, biasanya Pak, rata-rata gara-gara dia tuh saya jadi kayak begini, Pak. Jadi orang lain selalu disalah-salahin, Pak. Padahal sebetulnya itu adalah ketidakmampuan kita menerima sebuah masalah. Maka kita mengkambing hitamkan kepada orang lain, gara-gara dia saya jadi begini. Kita tidak bisa memahami bahwa setiap masalah yang kita hadapi, kita punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah. 68 tahun kalau kita kaitkan dengan ulang tahun, bukan tidak ada dia masalah, pasti ada masalah. Tetapi masalah itu harus kita mampu untuk menerima dulu menjadi sebuah, oh ini masalah. Setelah kita menerima ini menjadi sebuah masalah, kemudian kita mengidentifikasikan kenapa masalah itu bisa muncul. Oh, saya yakin ini adalah saya punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah. Ini bukan semata-mata karena dia, tapi karena saya juga. Oke. Atau dalam istilah lain, kita harus bisa menyadari dalam doa-doa kita. Saya sering memberikan pendapat kepada orang lain. Kalau kau merasa mendapatkan masalah hidup, ini masalah hidup, Pak. Kalau kau merasa mendapatkan masalah hidup, sujudlah kepada Tuhan, kepada Allah, kemudian katakan vibrasimu dalam hati. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku cobaan, ini adalah karena caramu agar aku lebih dekat kepadamu, saya ikhlas. Kalau hari ini saya mendapatkan problem masalah karena ini adalah kehendakmu agar aku lebih dekat kepadanya, saya ikhlas. Wah Pak, kalau sudah begitu saya merasa menjadi ikhlas. Akhirnya apa? Kemampuan saya untuk melepaskan semuanya. Saya lepaskan semuanya karena saya yakin. Karena saya yakin di luar kemampuan diri kita ada yang kita sebut dengan extra sensory perception, kekuatan lebih di dalam diri kita yang itu tidak bisa kita telah. Dia mengalir apa adanya, dia mengikuti naruri, dia mengikuti niat kita, dia mengikuti hati kecil kita. Setiap orang yang memiliki masalah karena sesungguhnya kita menafikan perasaan kita. Itu yang sering terjadi, maka munculnya sebuah masalah. Dengan demikian, pelajaran yang bisa kita hadapi dari apa yang menjadi perilakunya Buya Hamka adalah beberapa tadi yang saya contohkan. Dan masih banyak lagi kajian-kajian saya, telah saya tentang sikap Buya Hamka untuk bisa kita implementasikan kepada masyarakat. Saya terima kasih, saya mengikuti kata hati saya, Pak. Dengan adanya surat dari Pak Rektor untuk membuatkan satu slide tentang ucapan terima kasih, sampailah saya di sini, Pak. Ikhlas saya, Pak. Dengan hati yang lega dan saya bersyukur, saya ambil manfaat yang luar biasa. Pertama adalah saya bisa memberikan satu amanah yang positif bagi keluarga besar Buya Hamka yang saat ini
ada di Maninjau, Sungai Batang, yang kebetulan om saya manggil om. Ada beliau di sana. Kami ajak dia ke Padang untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu bahasa saya. Jadi saya terima kasih semuanya untuk ucapan-ucapan support yang baik, dan tentunya saya juga tidak mau kalah dengan Pak Rektor. Saya juga baca pantun, Pak. Tapi ini pantunnya pantun mendadak, Pak. Sungguh wibawa Baginda Sultan, tegas beriman jadi pedoman. Selamat milad UMSB ke-68, gerakan dakwah berkemajuan. Satu lagi, Pak. Jikalau mekar bunga di taman, petik setangkai jadikan hiasan. Hidupkan salam, mohon maafkan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.